Mari ikuti Temi. Untuk acara ini mari kita doa secara keyakinan masing-masing, semoga acara ini bisa berjalan lancar dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan suasana hening saja. Jadi memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan saya. Kedamaian menjadi sesuatu yang mahal dan sulit untuk didapat. Hanya itu, kasih sayang terkadang kita lagi murni bahkan menjadi sesuatu yang tidak berguna.
kembali lagi merenung. Sangat dalam. Dan dia bertanya lagi, Kek, kenapa sih kakek dari kemarin? 2 kepala yang satu sepertinya kakek sangat sedih. Aku tidak sedih. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah karena sudah malam. Tiba-tiba, tok 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 tok. Kakek, nenek, permisi. Saya ingin bertamu. Dibuka. Krek. Kamu siapa, anak muda? Kakek, saya datang ke sini ingin meminta maaf karena sayalah yang mencuri pepaya kakek, dan saya sekarang membawakan 2 buah pepaya, yang satu sebagai ganti pepaya yang saya curi dan yang satunya hadiah buat kakek. Berpikirlah positif selalu. Berpikirlah positif setiap waktu. Kawan-kawan, ingat-ingat nasihat yang jitu. Berpikir positiflah pada segala sesuatu. Segalanya akan tampak berbeda, maka itu lebih baik berpikir positif. Kita menyaksikan penampilan dari anak-anak insan Katai yang sungguh menampilkan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan fokus pada nilai tertentu. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam talk show sore ini bersama narasumber kita yang luar biasa. Nah, educare artinya to bring out within, education to bring out within. Jadi pendidikan itu adalah untuk membangkitkan yang di dalam. Itu ada nilai pada manusia itu yang ada di sini. Pertama adalah kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang dan tanpa kekerasan. Nah, di pendidikan sekarang, pendidikan dunia itu yang 5 nilai yang ada di sini tidak diangkat. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Saya ketemu dengan Ibu Utari, Ibu Haja Kader Utari. Lalu Ibu sama kami ada pembicaraan mengenai kami punya program pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu Ibu Haja Kader Utari menawarkan tanah kurang lebih 3.000 meter persegi untuk dibikin sekolah model, yaitu Insan Teladan. Yang kita lakukan di tahun 2003, kita membangun sekolahan. Kita mulai di tahun 2003. Lalu kita mengajak orang tua, anak-anak, guru, semua. Kita bilang kepada mereka yang di desa sana bahwa kami akan membangun sekolah yang dimana tidak mengganggu kurikulum pemerintah, tetapi akan memasukkan 5 nilai yang tadi saya sebut: kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang dan tanpa kekerasan ke semua mata pelajaran, tapi tidak mengganggu kurikulum dari pemerintah. Itu yang kami lakukan. Intinya itu bahwa pendidikan itu harus dinikmati oleh seluruh anak bangsa.
yang sudah mampu itu tidak ada masalah, tapi kalau yang tidak mampu, bagaimana mereka harus menikmati sekolah? Maka dalam hal ini saya setuju dengan beliau. Mulailah kita bersama-sama membangun sekolah ini yang kalau ditanya kenapa ya harus di Bogor yang jauh sekali kok tidak di Jakarta, itu mungkin Allah yang mengatur. Karena apa? Di sana pada waktu itu tahun 2002 lulusan SMA itu baru 1, dan di sana masyarakatnya mohon maaf itu belum maju, baik dari ekonomi maupun pendidikan. Nah, dengan persyaratan-persyaratan itu menurut kami dengan Pak Peter cocok untuk diterapkan. Nah, kalau pertanyaannya tadi tertular ya, betul. Jadi sepertinya kebaikan itu bisa menular suster. Dan ini adalah guru-guru saya, di mana Pak Pritam dan Ibu Tari ini yang memberikan inspirasi pada saya untuk membuat sekolah. Ya, awalnya memang berawal dari rasa prihatin saya melihat anak-anak di pelosok-pelosok kalau kita baksos ya, itu merasa kok banyak anak-anak yang belum sekolah pada usia harusnya sudah sekolah. Jadi berawal dari prihatinan itu melihat keadaan mereka, jadi timbul dalam pikiran saya hanya pendidikan yang baiklah yang bisa merubah keadaan umum, gitu ya. Jadi dari mana kita bisa memberikan pendidikan? Dari sekolah. Karena kalau dari rumah ya kira orang tua ada keterbatasan ya. Jadi kapan-kapan saya mau bikin sekolah bersama teman-teman gitu ya. Nah, jadi udah lama mau bikin sekolah, tapi konsep yang seperti apa yang kita mau bikin gitu. Ya, jadi setelah bertemu dengan Pak Pritam, Ibu Tari, dan melihat ke sekolah Insan Teladan ya, saya menemukan konsep inilah konsep yang bagus ya, yang punya nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi yang kita bisa terapkan di sekolah. Nah, sejak pulang dari sana dari Pak Pritam kita jam 6 udah pergi ya, pulang dari sekolah Insan Teladan itu kita langsung melihat tanah yang memang sudah ditawarkan di daerah Kota Bumi ya. Itu adanya di pelosok gang itu tahun 2000 sekitar 2006 lah ya, 2006. Tapi mau membangunnya itu memang butuh perjuangan. Jadi pada tahun 2010 baru bisa dibangun. Ya, sekarang sudah hampir 12 tahun. Di sana muridnya sudah dari TK sampai dengan SMK dan jumlahnya sudah 500 juga. Karena saya Lasmi, saya dari lingkaran belajar. Tadi kita sudah dengar di sini ada para sepuh senior dan guru-guru saya sendiri yang sebenarnya saya belajar dari Ibu Tari, Pak Pritam dan Ibu Aisyah.
Nah, karena itu saya terinspirasi untuk membuat sebuah platform bernama Lingkaran Belajar. Jadi Lingkaran Belajar ini memang dibentuk untuk mempromosikan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi pendidikan pembangunan karakter di Indonesia itu bukan hanya misalkan betul belakang. Kita semua dari pelosok tadi juga sudah mengatakan pasti sudah banyak yang melaksanakan yang membangun pendidikan karakter. Dan ini ingin kami sebarluaskan ke seluruh Indonesia. Kami ingin mengambil contoh-contoh teladan-teladan dari sekolah-sekolah yang sudah mempraktekkan baik itu pendidikan dari kemanusiaan maupun pembangunan melalui program-program pendidikan karakter lainnya. Nah, dalam platform kami itu semuanya bentuknya digital. Dan kami punya Instagram, di dalamnya itu ada berbagai macam materi mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang kami persembahkan untuk guru-guru di Indonesia, ya, untuk murid-murid, guru-guru, untuk mengambil misalnya ada membutuhkan materi mengenai pendidikan karakter atau mengenai kemanusiaan, guru-guru bapak ibu boleh mengambil dari sana. Dan juga kami mempromosikan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan dalam Lingkaran Belajar kami juga ingin menyuarakan sebuah budaya. Ya, budaya itu adalah budaya nilai-nilai kemanusiaan. Melalui apa? Nah, kami melihat pendidikan karakter itu harus ada wujudnya, yaitu melalui bahasa. Oleh karena itu di Lingkaran Belajar kami menitikberatkan pada bagaimana membudayakan nilai-nilai kemanusiaan melalui penggunaan bahasa yang baik. Terus kemudian pemaknaan yang baik seperti apa, dan sikap-sikap yang baik. Kebetulan memang kami juga ada lab sekolah. Kami bersama dengan Kami Aisyah di Insan Tata itu sebagai lab dari Lingkaran Belajar. Oleh karena itu tadi ada lagu, ya tadi mungkin bekerjasama juga dengan Bu Indra untuk cerita-cerita dari Padang dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih luar biasa ya, bahwa Mbak Lasmi dengan timnya mungkin itu terus bergerak mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi budaya. Saya yakin pasti kita juga mau berusaha seperti itu. Tapi kita perlu mendengar juga apa sih yang membuat kita harus membudayakan, bagaimana caranya. Kebetulan di sini ada gurunya, guru yang juga terlibat bagaimana mewujudkan pendidikan nilai kemanusiaan. Di Nusantara saya juga alhamdulillah mendapatkan pendidikan nilai kemanusiaan seperti ini. Setelah saya kembali lagi dalam diri saya, ternyata bukan saja dalam modul IPA, IPS di situ kan ada pengertian, ada kegunaannya, kemudian makna tujuan dan manfaatnya. Nah, di situ saya tambahkan kembali dan akhirnya ternyata saya mendapatkan seperti slogan di sekolah kita dengan secara kontinunya pengertian, kegunaan, makna tujuan, manfaat, amanat, keberkahan, kemudian bersyukur, berbagi, berkarakter. Karena menurut pendapat saya, kita orang tidak berkarakter itu bukan orang sembarangan, berarti itu sejatinya manusia. Dengan pendidikan nilai kemanusiaan yang pertama, memang saya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kari dan Pak Pritam, kami tidak hidup di lingkungan yang mumpuni atau mampu. Saya kebetulan merupakan keluarga yang tidak mampu juga saat itu di 2004. Dengan adanya sekolah Insan Teladan sangat membantu kami anak-anak kecil ya, anak-anak muda untuk menempuh pendidikan. Karena kalau memang tidak ada, belum tentu saya bisa berdiri saat ini di depan Bapak Ibu semua. Karena memang sangat amat sulit menempuh pendidikan saat itu. Orang tua saya pun hanya lulusan SD, ayah dan ibu gitu. Jadi untuk anaknya ya tidak berharap banyak seperti itu. Namun dengan adanya sekolah Insan Teladan ini dengan sistem pendidikan yang luar biasa dan pendidikan nilai kemanusiaan yang tertanam di dalamnya, saya jadi dapat bersekolah sampai dengan saat
dan melanjutkan pendidikan di jenjang S1 dan S2. Alhamdulillah. Guru adalah penghapus daripada kegelapan. Ini saya dapat dari Pak Pedro. Bagi kami, guru kami di sekolah itu adalah roh daripada sekolah. Jadi kami sangat menghormati guru. Demikian juga kami mengajarkan kepada anak-anak untuk mencintai dan menyayangi guru. Harapan kami semoga sekolah model yang kita bangun ini bisa menular kepada yang lain, dari bapak-bapak terutama yang ingin membuat sekolah seperti ini. Kami berharap sekali agar sekolah ini tumbuh dari kecil-kecil tapi menjadi banyak dan nanti akan menjadi besar. Itu saja harapan saya. Terima kasih Bu Sari. Silakan Pak. Sebetulnya kalau kita bicara tentang nilai-nilai kemanusiaan, jadi kita sudah komit dari pembina, pengurus, kepala sekolah, guru yang di rumah, dan guru yang di sekolah, kita komit. Jadi kalau kita bicara, Anda jangan isep rokok, Anda jangan pulang malam, lalu saya isep rokok. Saya bilang sama anak saya jangan isep rokok. Saya bilang sama anak saya jangan pulang malam, saya pulang pagi. Itu tidak bisa benar. Jadi insan teladan, pembina, pengurus, kepala sekolah, guru yang di rumah, dan guru yang di sekolah, kita sama-sama lakukan. Kita janji. Dan di sana akan sukses. Itu yang disebut nilai-nilai kemanusiaan harus dipraktekkan. Ini buat saya adalah sumbangsi yang besar yang saya bisa berikan kepada negara dan bangsa kita. Jadi mari bersama-sama kita membimbing, membuka wadah untuk anak-anak kita ini menanamkan kebaikan, sehingga anak-anak ini bisa tumbuh dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Itu saja yang saya bisa sampaikan, dan pasti kita semua sangat setuju ya bahwa nilai-nilai kemanusiaan ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, ini adalah amanah yang sangat luar biasa. Karena saya mendapatkan satu slogan yang selalu saya terapkan dari guru PMK saya, yaitu untuk menjadi guru itu hanya ada dua peraturan. Peraturan pertama adalah memberi teladan, dan peraturan kedua kembali ke nomor 1. Jadi sebenarnya jika kita ingin membangun karakter bangsa, semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ilham. Dan kehidupan itu seperti lingkaran belajar, jadi tidak ada hentinya untuk terus belajar. Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi dari mana saja mengenai nilai kemanusiaan, dan terutama sekali kita sebagai guru, kita sebenarnya yang menjadi ujung tombak dari keberhasilan pembangunan karakter di Indonesia. Berimu
yang selalu memberimu nasihat tanpa ragu. Saya juga sebagai pendidik di Sekolah Notre Dame juga berbangga bahwa kami menerapkan pendidikan karakter sampai kepada penilaian raportnya, sehingga anak-anak tidak hanya menerima nilai akademis tetapi punya rapor karakter dari